Kalau di sini kita lebih menerapkan ke IT-nya sih Pak. Ke IT-nya? Kesehatannya. gitu. Jadi nanti mahasiswa ini kita ajarkan bagaimana penggunaan software, bagaimana mendesain software tersebut di suatu instansi, nanti kita ajarkan. Sorry, mendesain? Iya. Arti gini, dia diajarkan coding juga atau Coding juga. Oh gitu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cari Sekolah ya. Cara mudah mencari informasi tentang sekolah. Nah, sekarang saya lagi ada di Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta ya, atau disingkat IKTJ ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Fitri ya. Nah, kalau Ibu Fitri ini dari jurusan apa Bu? Saya kebetulan dari program studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan. Manajemen Informasi Kesehatan di IKTJ ini ya. Oke. Nah, jadi gini, kita pengen kasih tahu ke masyarakat nih tentang jurusan MIK ya, Manajemen Informasi Kesehatan. Jadi bagi masyarakat yang mau tahu tentang jurusan MIK itu apa, nah di sini kita kupas ya Bu ya. Oke, Bu Fitri, di sini saya mau nanya nih Bu tentang jurusan MIK ya, atau Manajemen Informasi Kesehatan. Nah, Manajemen Informasi Kesehatan itu apa sih Bu? Manajemen Informasi Kesehatan itu adalah pelaporan data di bidang kesehatan, baik di rumah sakit atau instansi kesehatan lainnya. Oh gitu. Jadi ibaratnya nanti pekerjaannya itu di bidang laporan-laporan aja ya. Laporan data. Oke. Nah, nanti yang diajarkan sama mahasiswi atau mahasiswanya itu apa aja? Kalau untuk yang diajarkan sih kita ada dari rumah sakit, bidang rumah sakit, bidang kesehatan masyarakat, dan bidang IT. Nah, untuk semester awal kita akan mempelajari tentang kesehatan masyarakat ya, karena mahasiswa di sini harus mengetahui bagaimana sih mata kuliah tersebut. Oh gitu. Kesehatan masyarakat, misalkan kayak dia bisa melakukan tensi darah. Bukan, jadi kesehatan masyarakat itu kayak untuk mata kuliah administrasi kebijakan kesehatan, lebih ke manajemennya. Ya. Oh, jadi nggak bersentuhan langsung dengan pasien. Gitu. Kita tidak bersentuhan. Jadi nanti yang dipelajari sama mahasiswa atau mahasiswanya itu seperti apa? Kalau untuk kurikulum yang kita terapkan di sini, kita menggunakan 3 kurikulum. Di antaranya kita menggunakan dari kesehatan masyarakat, dari IT-nya sendiri, dan dari rumah sakit. Jadi nanti mahasiswa itu mendapatkan dari 3 kurikulum tersebut. Jadi mempelajari itu semua. Nah, jadi yang dipelajari itu lebih ke arah ininya Ibu ya, softwarenya atau? Iya, lebih ke arah softwarenya, IT-nya, gitu. program yang ada di instansi kesehatannya. Jadi nanti yang diajarkan tidak hanya dari rumah sakit saja, tapi nanti dari ada puskesmasnya maupun pelayanan kesehatan lainnya. Bisa juga instansi kesehatan seperti asuransi, di bidang asuransi atau di perusahaan IT lainnya, tapi di ruang lingkupnya kesehatan ya Pak. Oh gitu. Dan itu juga nggak bersinggungan dengan pasien ya? Kita nggak bersinggungan, jadi kita hanya berupa pelaporan aja. Jadi seluruh pelaporan yang ada kalau di rumah sakit sih seluruh pelaporan yang ada di instansi di rumah sakit tersebut. Gitu. Nah, kalau di jurusan MIK ini Bu, itu jenjangnya seperti apa? Kalau untuk jenjang karirnya, kita nanti bisa prospek kerjanya itu bisa kerja di rumah sakit sebagai rekam medis, atau bisa sebagai kepala unit rekam medis. Nah, kalau untuk di perusahaan seperti asuransi itu bisa, misalkan contohnya asuransinya BPJS ya Pak, itu bisa sebagai kayak untuk mengklaim BPJS-nya seperti itu, verifikatornya seperti itu. Oh gitu. Nah, kalau di sini ini apa sih namanya? Di sini S1 atau gimana Bu? Kita di sini D4. Namun nanti untuk lulusannya kita itu sarjana terapan. Oh gitu. Nah, outputnya ya Bu ya. Misalkan setelah lulus dari D4 ini, itu gimana untuk meneruskan? Untuk jika mau lanjut S2, itu kalau jika S2 bisa langsung ya? Bisa langsung, kebetulan ada jurusan tersendirinya MIK. Khusus yang untuk S2? Sudah ada. Gitu, ya. Oke. Nah, jadi gini Bu, ketika nanti mahasiswa lulus dari D4 ini, itu dia
akan bekerjanya lebih ke mana nih kalau misalkan di sini? Kalau di sini kita lebih menerapkan ke IT-nya sih Pak. Ke IT-nya, kesehatannya. Jadi nanti mahasiswa ini kita ajarkan bagaimana penggunaan software, bagaimana mendesain software tersebut di suatu instansi. Nanti kita ajarkan. Mendesain? Iya. Arti gini, dia diajarkan coding juga atau coding juga? Oh gitu, iya. Tapi memang khusus untuk aplikasi-aplikasi yang ada di rumah sakit. Iya, nggak di rumah sakit aja sih, bidang instansi kesehatan lainnya juga bisa. Oh gitu. Iya. Oh oke. Oh jadi ibaratnya kayak sarjana teknologi informasi juga ya? Iya. Jadi dia bisa coding, bisa. Oh gitu. Nah sebenarnya saya juga mau tanya nih Bu ya, ibaratnya prakteknya itu nanti yang dilakukan mahasiswa itu ngapain aja sih Bu? Kalau praktek kita tergantung mata kuliahnya ya Pak nanti. Tapi kita lebih menerapkan sih kalau bisa di rumah sakit, biar mereka terpapar bagaimana sih IT yang ada di bidang kesehatan seperti apa. Oh gitu. Jadi kita menerapkan itu dari semester 1 gitu ya. Ke lapangan sudah dari jadi semester, langsung terjun. Semester 1 dan semester 2 kita biasanya sudah terjun. Dan udah ada juga ibaratnya rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu yang udah kerjasama kali? Kita sudah banyak sih alhamdulillah kerjasamanya. Dan tim pengajar kita juga salah satunya ada juga yang dari orang rumah sakit. Oh gitu. Nah sorry Bu, saya tadi agak kurang mudeng. Biasanya ditempatkan di mana aja Bu? Kalau misalkan untuk jurusan ini? MIK biasanya laboratorium? Laboratorium sih bisa. Bisa, oh gitu. Tapi lebih ke biasanya sih ke rekam medis ya Pak, rekam medis di rumah sakit. Rekam medis di rumah sakit, asuransi mau di asuransi swasta maupun pemerintah itu kita bisa. NGO luar negeri juga bisa. Oh gitu, ya. Oh termasukin tadi asuransi itu ya. Oh gitu. Nah Bu Fitri, ada nggak kriteria untuk si mahasiswa masuk ke jurusan IKJ ini? Kalau untuk kriteria kita tidak ada. Tidak ada. Kalau gitu. Untuk MIK sendiri kita menerima dari mana saja. Dari mana aja ya. Oh gitu. Ya. Jenis kelamin nggak masalah. Nggak masalah. Ibaratnya lo cowok sama cewek nggak masalah. Kita terima. Dari lulusannya kita nggak ada kriteria juga. Jadi kita menerima dari jurusan IPS, IPA, baik dari SMK juga kita terima. Oh gitu. Baik di bidang kesehatan maupun non kesehatan. Oh nggak diprioritaskan gitu. Oh lulusan SMK kesehatan ini lebih bagus ke sini. Enggak ya. Pokoknya ibaratnya membuka dari bidang mana aja. Oke. Nah Bu Fitri, kalau keunggulan dari prodi ini itu apa sih Bu? Keunggulannya kita lebih ke ini ya, nanti mahasiswa itu kita ajarkan kayak desain. Jadi nanti pas setelah lulus dia harus bisa bagaimana sih cara mendesain IT yang di suatu bidang kesehatan, baik di rumah sakit, puskesmas maupun instansi lainnya seperti itu. Oh gitu. Kita lebih menerapkan situ. Selain itu kita kan karena kebetulan kampusnya Islami, jadi nanti seluruh mahasiswa itu lulusannya itu harus secara Islami. Oh gitu. Oke. Ada keunggulan lain nggak Bu selain itu? Paling keunggulan dari jurusan ya, ibaratnya gini, kenapa sih orang harus masuk ke jurusan MIK? Gitu. Mungkin ini sih ya, karena kan kalau kampus lain biasanya STR itu kita ngurus sendiri, kalau di kita sih kita bantu. STR apa? Surat tanda registrasi itu. Kalau di bidang kesehatan itu wajib ada STR. Oh gitu. Iya. Oh surat tanda registrasi di sini bantu. Jadi gitu. nanti dibantu prosesnya. Oke. Nah Bu, misalkan dia masuk ke sini Bu, udah gitu ibaratnya dia mungkin cross nih kerjanya. Saya ternyata nggak cocok untuk di kesehatan, industri kesehatan. Dengan bekal di sini itu dia bisa nggak ke perusahaan lain untuk ini? Untuk IT-nya kita bisa karena kita mengajarkannya tidak hanya IT di bidang kesehatan aja ya, tapi secara umum juga nanti kita ajarkan. Oh gitu. Di sini ada aplikasi-aplikasi yang dipakai Bu? Aplikasinya kita ada sudah disiapkan di lab komputer. Kita ada lab komputer khusus. Di situ nanti udah ada semua aplikasi yang dipakai. Nah Bu, minta bocoran dong, berapa sih biaya masuk ke prodi MIK ini Bu? Nah, untuk prodi MIK untuk biaya kita 6,9 juta. 6,9 juta. Tapi itu tidak ada uang gedung. Oh gitu. Kita. Ya. Nah, tapi itu di luar dari uang pendaftaran ya Mas. Oh gitu. Formulir berapa? Formulir 300.000. 300.000. Oh, untuk biaya semester 6,9. Namun sudah include dengan biaya praktek. Oh gitu. Di kita. Di IKTJ ini ya. Oke. Tapi kalau kayak seperti skripsi, STR itu di luar ya. Di luar itu. Di luar itu. Oke.
Nah Bu Fitri, kalau di IKTJ ini udah ada kerjasama nggak nih Bu dengan pihak-pihak terkait? Kerjasama, kita sudah kerjasama dengan beberapa instansi. Untuk di dalam negeri sih kita sudah kerjasama di baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah seperti itu. Selain itu juga kita sudah kerjasama juga dengan asosiasi. Jadi kita melibatkan asosiasi juga seperti itu kerjasamanya. Dan untuk di luar negeri juga kita sudah ada, yaitu di Thailand dan di Jepang. Oh gitu. Nah itu untuk kerjasamanya apakah akan mengirim alumni gitu atau gimana? Nanti tergantung dari pihak sananya. Pihak sananya, gitu. Jika mereka membutuhkan SDM untuk direkrut, nanti kita akan salurkan. Oh gitu. Oke. Nah Bu Fitri, kalau boleh tahu berapa sih gaji mahasiswa yang lulus dari sini Bu setelah itu bekerja? Masih fresh grad biasanya UMR. Namun kalau udah senior itu di atas biasanya. Bisa kisaran 8 juga bisa, bahkan bisa sampai 2 digit. Kalau misalkan memang mereka bisa mendesain programnya seperti apa. Jadi yang jadi nilai jual itu di desainnya itu. Oh gitu. Oke. Tapi untuk prospek dari lulusan prodi MIK ini bagus ya Bu ke depan? Kalau prospek iya bagus, karena kebetulan rumah sakit itu kan membutuhkan ya, terutama sekarang tuh di era digital seperti ini itu sangat butuh sekali. Apalagi rumah sakit ini lebih mencari itu dia yang lulusannya sarjana terapan. Nah Bu, satu lagi nih saya mau nanya nih Bu, kalau misalkan untuk MIK, program MIK ini buka kelasnya kelas apa sih Bu? Kalau MIK kita untuk kalau misalkan kelas dari lulusan SMA kita membuka 2 program yaitu reguler A dan reguler B, di mana nanti untuk reguler A itu perkuliahannya itu dilakukan dari Senin sampai Jumat ya, pagi sampai sore biasanya. Namun kalau untuk reguler B kita fleksibel. Oh gitu, kayak kelas karyawan gitu? Iya, kelas karyawan. Itu untuk perkuliahan tersebut nanti tergantung dari kesepakatan biasanya mau di hari Jumat, Sabtu atau misalkan di hari biasa, namun kita mulai misalkan dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Oh, jadi ada kuliah malam ya? Ada kuliah malamnya. Oke, jadi ibaratnya untuk waktu fleksibel nih? Kita kalau untuk kelas karyawan kita fleksibel. Itu untuk yang lulusan SMA. Namun kalau untuk lanjutan kita kebetulan buka juga. Untuk kelas lanjutan dari D3 misalkan mau ke sarjana terapan kita buka. Sama untuk perkuliahan kita biasanya itu Senin sampai Jumat, tapi pas pada saat sore hari ya, jam 5 sore sampai jam 8 malam juga seperti itu. Gitu. Keunggulannya kalau untuk kelas lanjutan kita cuma 3 semester. 3 semester aja. Ya, gitu. Oke, jadi nggak terlalu panjang ya? Iya, enggak. Nah, kalau untuk lanjutan itu misalkan dari prodi yang berbeda bisa? Untuk prodi yang berbeda bisa, namun masih misalkan kayak di bidang manajemen rumah sakit atau bisa sih perawat juga bisa kemarin. Gitu. Oke. Jadi hanya khusus kesehatan? Iya, khusus kesehatan. Kalau takutnya kalau di luar bidang kesehatan takut tidak bisa mengikuti. Oke, Ibu Fitri, mungkin itu aja ya bincang-bincang kita tentang jurusan MIK atau manajemen informasi kesehatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Bu ya. Amin, gitu. Jadi bagi masyarakat yang berminat silahkan langsung aja daftarkan diri Anda ke Institut Kesehatan dan Teknologi PKP DKI Jakarta di Ciracas ini ya. Di PKP, alamatnya di sini. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bincang-bincangnya. Kita ketemu lagi dengan video-video berikutnya ya. Jadi jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan juga klik subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dulu Bu. Oke.